Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ulfi. Aku mau cerita sedikit pengalaman haji pertama kali aku di tahun 2025. Ini aku mau cerita satu hari sebelum berangkat ke Tanah Suci itu ngapain aja, tonton sampai selesai. Tanggal 15 Mei itu aku flight ke Madinah, tapi tanggal 14-nya aku udah berangkat. Aku berangkat ke Donohudan atau ke asrama haji dulu di tanggal 14-nya. Nah, di tanggal 14 Mei dini hari atau sekitar jam setengah 4 subuh gitu, aku udah bangun, siap-siap, mandi segala macam, sholat safar, kemudian sholat subuh. Setelah semuanya selesai, menuju ke ruang tamu karena di sana udah disambut keluarga, teman-teman, kemudian tetangga ya, semuanya udah datang. Ada Pak Ustadz dan muazin juga untuk acara doa bersama ini sebelum berangkat. Nyediain snack kotak aja gitu yang isinya itu air mineral, kue kering, kue basah, makanan ringan. Karena acaranya juga cuman 30 menit. Itu acaranya doa sambutan tausiah, doa bersama, kemudian muazinnya itu azan, salaman sama semua tamu-tamu yang datang, keluarga, minta doa restu biar perjalanannya tuh lancar, nggak ada hambatan sama sekali. Setelah semuanya selesai, aku menuju ke pendopo karena aku dari Kudus, Jawa Tengah. Kebetulan ngumpulnya ada di pendopo. Itu cuman satu mobil aja yang boleh masuk. Mobilnya itu udah ditempelin stiker, jadi memang mobil yang membawa jemaah haji aja yang boleh masuk, nggak ada mobil pengantar lain karena crowded banget, ramai banget. Semua keluarga itu pada menunggu di jalan bersamanya kita di pendopo. Koper kita langsung dibawain sama petugas untuk dimasukin ke dalam bis yang akan membawa jemaah haji menuju ke asrama haji. Nah, di pendopo itu sambutan dari wali kota, terus pembagian snack, terus nggak lama kemudian kita langsung berangkat ke Donohudan. Sesampainya di Donohudan itu sekitar jam 11.30, pokoknya menjelang sholat zuhur gitu. Makanya kita langsung diarahkan ke masjid untuk sholat berjamaah. Setelah itu kita menuju ke aula asrama. Di situ udah rapi kursi-kursi dan kita duduk di situ sembari karu dan karom mengecek dokumen yang kita bawa. Kita disuruh mengisi formulir kayak catatan medis kita, ngebawa obat apa aja, terus kita butuh obat apa aja, riwayat penyakitnya apa aja, kayak gitu, biar dokter yang mendampingi kloter kita itu tahu gitu ya, jemaahnya itu punya penyakit apa aja gitu. Nah, setelah itu kami dipanggil satu-satu, tapi yang bus itu wanita usia subur atau yang masih menstruasi, yang masih produktif, itu dipanggil lebih dulu karena kita ada tes urin memastikan kalau yang berangkat atau jemaah haji yang berangkat ini tidak ada yang hamil, karena kalau hamil pasti bakal ditunda pemberangkatannya, ya nggak jadi berangkat, sayang banget kan. Jadi memang yang mau berangkat sebaiknya disiapin, jangan sampai hamil dulu gitu ya, kita tunda dulu hamilnya tahun depan gitu ya kalau yang mau berangkat. Jadi benar-benar dipersiapkan biar nggak kecewa gitu. Setelah pemeriksaan urinnya selesai, hasil langsung keluar, dinyatakan nggak hamil. Kita lanjut ke dokter selanjutnya untuk cek kesehatan yang lain. Setelah selesai kita keluar dan dapat gelang kayak gini ya, kita dibagiin gelang. Kalau yang dari Jawa Tengah pasti pemberangkatan dari Solo, logonya SOC. Kemudian di sini ada nomor kursi, ini ada nomor kursi bisnya, terus ada nama lengkap, kemudian ada nomor paspor di sini, kemudian ada kloter 48, ada maktab, bendera merah putih, SOC, dan ini ada tulisan Arab yang tulisannya Indonesia. Nanti ini kayak gini dipakein sama petugasnya. Gelang ini saksi perjuangan waktu mau mencium Hajar Aswad, jadi agak bengkok. Setelah dibagiin gelang, kita juga dapat obat-obatan, satu tas. Kita dibagi tas kayak gini, aku kasih lihat videonya.
Ini ada masker kain, kemudian ada semprotan untuk di air musnah nanti. Ini ada hand sanitizer yang bisa dimasukin di tas kecil. Kemudian ada Oralit dan ini krim balsam gitu. Habis itu dibagiin juga kayak name tag gitu yang dipakai, dikalungin, nanti ada tanda pengenal. Itu ada 3, yang satu buat dipakai dikalungin, yang satu buat dipasang di koper besar, yang satu dipasang di koper kecil. Nah itu nanti ditali pakai kabel tis gitu, dan kabel tisnya juga udah dikasih, nanti tinggal pasang aja gitu. Yang terakhir ini yang ditunggu-tunggu, kita juga dapat amplop yang isinya 750.000. Itu lumayan lah ya. Itu nanti dipakai untuk membayar dam, karena kita haji tamatu itu wajib menyembelih 1 kambing. Untuk penjelasannya nanti aku jelasin di video lain ya, karena di sini nanti kepanjangan. Setelah itu kita ambil koper yang kecil, kemudian kita menuju ke kamar masing-masing. Nah sebelum kita menuju ke kamar itu kita bakal difoto-fotoin tuh sama fotografer. Itu nanti fotonya ada yang setengah badan, ada yang sebadan gitu. Jadi siap-siap aja gitu, pasti kita difotoin gitu, kayak lagi jalan difoto gitu ya. Terus nanti fotonya dipajang dan kita pilih. Nah sesampainya kita di kamar itu kita langsung bebersih. Di kamar itu ada 4 ranjang itu 1 baris ya, berarti 8 ranjang gitu. Satu kamar ada 8 ranjang, 1 grup atau 1 regu aku, regu 1 itu ada 6 ceweknya, dan itu udah terisi ya 6 orang. Kemudian masih ada 2 lagi nih, siapa nggak taunya pas waktu malam itu dokter baru datang, jadi 2 kasur ini diisi sama dokter. Setelah kita sampai di kamar itu bebersih, kalau bisa mandi ya mandi, tapi pasti antri sih ya. Kalau nggak sempat mandi ya udah ganti baju aja gitu. Kemudian kita makan bersama, menunya juga enak-enak, kita benar-benar diperlakukan sangat baik. Tugas kita cuma makan, tidur, ibadah, udah gitu doang. Enak banget asli. Di Donohudan aja kita udah diperlakukan sebaik itu, apalagi nanti di Madinah dan di Mekah. Kita harus positif thinking di sepanjang perjalanan kita, itu harus selalu berprasangka baik. Jadi makannya tuh kayak prasmanan gitu. Ada daging potongannya gede-gede, terus ada tahu, tempe, terus telur juga ada, tinggal milih. Kalau ada yang nggak mau daging bisa milih. Ada juga buah-buahan, kopi, teh, ada air mineral, terus ada snacknya juga gitu ya buat ngemil di kamar. Nggak ada tuh yang namanya kelaparan atau kehausan, nggak ada, semuanya berkelimpahan di situ. Baru di Donohudan aja kita udah diperlakukan seperti itu. Para tamu Allah tuh bener-bener dimuliakan gitu. Terus kita menunggu waktu asar. Jemaah di masjidnya itu ada di satu area, tapi memang jalannya agak jauh sedikit gitu, karena emang luas banget kan asrama. Itu habis asar foto-foto kita udah jadi teman-teman, jadi kita udah bisa lihat-lihat nih. Oke, besok aja diambil karena di hari pertama itu mahal 25.000. Mungkin kalau besok ngambilnya lebih murah kali ya gitu. Ya udah aku mau ambil besok aja. Nah habis itu rib, habis itu makan lagi, terus habis isya pagi kita udah persiapan segala macam. Jam 8 udah keluar dari kamar, kita udah packing dan segala macam. Kemudian bawaan kita tuh diperiksa. Jadi di asrama haji ini ada ruangan yang memang kayak di bandara gitu ya, ada alat pendeteksi atau alat X-ray buat meriksa barang bawaan kita gitu, mirip banget di bandara. Dan itu juga petugas dari bandara yang datang ngecekin kita nggak boleh bawa barang-barang yang membahayakan, kayak gunting, pisau yang benar-benar tajam, kemudian air mineral atau cairan-cairan yang lebih dari 100 ml itu nggak boleh dibawa. Semuanya udah diperiksa, kita nggak menunggu terlalu lama. Kemudian kita menuju ke Bandara Adi Sumarmo di Solo. Di bandara itu juga nggak terlalu lama nunggunya, karena pemeriksaan kan udah tadi di Donohudan ya. Bandara ini nggak lama, langsung masuk pesawat. Karena perjalanannya itu lumayan lama, kurang lebih 10 jam lah ya. Tapi di 3 jam pertama kita tuh landing di Bandara Kuala Namu di Medan.
untuk mengisi bahan bakar. Itu di sana sekitar 1 jam atau 2 jam gitu mengisi bahan bakar. Di sana kita senam sebisanya, stretching lah, istirahat lah ya intinya. Ada yang ngemil, ada yang foto-foto, ada yang ke toilet, tapi kita nggak diperbolehkan buat keluar dari pesawat gitu walaupun sedang mengisi bahan bakar. Nah, setelah itu kita lanjut terbang ke Madinah. Sesampainya di Bandara Prince Muhammad atau di Madinah, vibes-nya udah beda. Tulisan-tulisannya tuh udah Arab semua. Kemudian di tembok-temboknya juga gambarnya udah raudhah kayak Mekah gitu-gitu ya. Vibes-nya udah beda banget, putih gitu, kayak ya sejuk aja gitu di mata. Terus kita juga udah disambut sama petugas-petugas di sana, cewek cantik-cantik membagikan coklat gitu. Kita disambut bener-bener yang Masya Allah banget. Kalian pasti bakal ngerasain juga, seneng banget rasanya. Kita keluar dari bandara, kita udah disambut sama bis-bis yang akan membawa kita ke hotel Madinah. Nanti di Madinah ngapain aja, di video selanjutnya aku jelasin di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.